Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan karunia yang terindah yaitu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat kembali bermuzakarah di sini walaupun tidak bertatap muka secara langsung, hanya via media sosial, via YouTube. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk saling bermuzakarah, beribadah, mentadaburi ajaran-ajaran agama kita untuk bekal kita mengarungi kehidupan di dunia ini, dan juga untuk tujuan akhir kita untuk mencapai ridho Allah. Karena dengan ridho Allah itu insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat Syaher 78 yang dirahmati Allah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada konten-konten saya sebelumnya, yaitu terkait dengan air dalam kitab Kasifatu Saja yang pernah saya bahas pada video-video sebelumnya tentang jenis-jenis air. Di situ dibagi menjadi dua, yaitu ada air al-kasir wal qalil, air yang banyak dan air yang sedikit, ya. Nah, kaidahnya juga dijelaskan di situ bahwa ada dua kaidah syariat. Jadi bi konuni syariah, ada dua kaidah syariat terkait dengan hukum taharah, hukum air, bahwa air itu dibagi menjadi dua, kismani, dibagi menjadi dua, maduna kulataini, yang kurang dari dua kula, dan wa kullatani fa aksaro, yang ukurannya dua kula atau lebih dari dua kula. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan lebih rinci kepada ukuran-ukuran dari air dua kula itu. Air dua kula dalam pembahasan ini dijelaskan dalam kitab Kasifatu Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau berkata, faqadaruhuma bil wazni. Faqadaruhuma bil wazni, ukuran air atau ukuran timbangan air dua kulah itu yaitu senilai dengan khamsatami'ah ritli, dengan 500 ritel bil Baghdadi, 500 ritel ukuran Baghdad, atau hiyalati, sebanding dengan arba'ata wasittuna alfi, yaitu sebanding dengan 64.000, wa mi'atani 200, khamsata wasamanuna 85 dirhamun dirham. Jadi sebanding dengan 64.285 dirham. Tadi berapa? Arba'atu sittuna alfi, 64.000, wa mi'atani 200, khamsata wasamanuna dirham, 64.285 dirham. Dalam keterangan lain Syekh Nawawi memperjelas ukuran air dua kula itu 55,9 cm kubik, atau kalau kita bulatkan sama dengan 60 cm kubik. Nah, itulah ukuran-ukuran air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk toharo, baik air itu mustakmal ataupun tidak mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang bekas terpakai ataupun air yang belum terpakai boleh digunakan selama itu memiliki ukuran dua kulah, ya, yaitu 60 cm kubik. Baik wadah air itu bentuknya gentong, bak kamar mandi, apapun bentuknya, selama isi volume air itu 60 cm kubik menurut Syekh Nawawi, maka sah kita menggunakannya untuk berwudu, untuk membuang hadas kecil,
untuk membuang hadas kecil dalam rangka melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Sahabat Syaher 78 yang dirahmati Allah, pembahasan ini sebenarnya bagi yang sudah mengkaji, sudah mempelajari, bukan suatu hal yang penting, bukan satu hal yang baru, tapi tidak ada salahnya bagi kita untuk mengkaji ulang agar kita bisa mereview, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Barangkali walaupun kita udah tahu kemudian kita lalai, kita wudunya ngasal aja, pakai air apa aja dipakai buat wudu, itu yang kemudian membuat ibadah kita menjadi tidak sah. Makanya dengan kita mengkaji terus, mengulang-ulang kajian wudu, toharoh, insya Allah kita akan selalu ingat pada saat kita ingin menggunakan air untuk berwudu, kita akan menggunakan air yang benar-benar dibolehkan dan dianggap sah menurut syariat Islam. Itulah sedikit ukuran-ukuran air 2 kula. Untuk pembahasan-pembahasan yang lebih rinci lagi, insya Allah nanti akan kita bahas pada episode selanjutnya. Hari ini saya ingin menarik makna filosofi dari ukuran air 2 kula. Dari air ukuran 2 kula itu menandakan bahwa Allah memang menciptakan segala sesuatu dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Ukuran-ukuran itu tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Jadi manusia pun sama. Saat dia lahir ke dunia sudah diberikan ukuran-ukuran. Ketika diberikan masalah, berarti manusia itu mampu menyelesaikan masalah. Karena Allah tidak mungkin memberikan masalah yang manusia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Nah, pada saat manusia itu kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah, itu terjadi karena manusia itu sendiri yang tidak mau patuh pada Allah, melanggar ajaran-ajaran Islam, sehingga yang terjadi justru malah menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang-orang yang memahami benar-benar mengukur dirinya dan sadar pasti dia bisa menyelesaikan masalah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan aku berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan aku berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makna itulah yang kemudian bisa kita tafsirkan bahwa orang-orang yang mengukui kadarnya, memahami kadar dan kemampuannya, insya Allah akan diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ayat-ayat pun menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian masalah di luar batas kemampuan hambanya. Allah pasti memberikan masalah yang sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin, mustahil bagi Allah memberikan sesuatu yang manusia tidak bisa menyelesaikannya, manusia tidak bisa membereskannya. Sahabat Syaher 78 yang dirahmati Allah, jadi makna dari ukuran atau kadar air dari 2 kula mengajak kita untuk senantiasa berqanaah, merasa bersyukur, terus sadar diri dan benar-benar bisa mengukur kemampuan diri kita. Jangan sampai kemudian kita memaksakan diri terhadap sesuatu yang kita tidak mampu. Hal-hal yang memang kita tidak mampu dan kita sudah sadar bahwa itu suatu hal yang tidak mungkin bisa kita kerjakan, kita tinggalkan. Itu yang harus benar-benar dipahami oleh kita sebagai seorang muslim. Nah, selain itu juga kita harus seperti yang saya bahas tadi, yang saya katakan tadi, memperhatikan rel-rel syariat Islam, rel-rel ajaran Islam. Harus kita pahami bersama bahwa kita jangan sampai kemudian menyelisihi ajaran Islam, melanggar ajaran Islam sekecil apapun. Kita lihat sekarang di sekitar kita banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang lalai terhadap ajaran agamanya, bahkan berbuat aneh-aneh. Beberapa pekan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada komunitas namanya LGBT, orang-orang yang mencintai sesama jenis, laki-laki demen laki-laki, perempuan demen perempuan. Itu yang terjadi
saat ini seperti kaum Nabi Lut. Sejarah Nabi Lut terulang kembali. Saat ini di zaman kita ada orang-orang generasi-generasi yang sama seperti kaum Nabi Lut, di mana laki-laki demen laki-laki, perempuan demen perempuan. Padahal Allah sudah memberikan dia karunia akal yang sempurna, akal yang sehat, akal yang sebenarnya bisa memahami fitrahnya sebagai manusia. Masa laki demen laki, kalah sama binatang saja. Coba lihat ayam jago, kalau ngelihat betina langsung nyeredeng, nitir tuh sayapnya, diuber. Lihat kucing, kalau ngelihat betina langsung ditomplok itu betina, sampai ngeang-ngeong. Ini manusia, laki demen laki, perempuan demen perempuan. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah sebagai contoh kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat saat ini harus kita jadikan iktibar, jadikan contoh agar kita tidak seperti orang-orang seperti itu, agar kita menghindar dari perkara-perkara yang dimurkai Allah. Banyak lagi contoh-contoh lain orang-orang yang tidak mengakui, yang tidak menyadari dan tidak memahami kemampuannya sebagai seorang hamba Allah. Banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya sempurna, bisa berbuat apa aja, padahal manusia itu punya keterbatasan. Kecerdasan manusia itu terbatas. Seorang profesor sekalipun, yang IQ-nya tinggi sekalipun, yang jenius sekalipun, dia itu adalah orang-orang yang seharusnya memahami dan menyadari bahwa memiliki keterbatasan. Orang-orang yang senantiasa menyadari keterbatasan, insya Allah akan menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengukur dirinya, bisa tahu kemampuannya, padahal apa dia bisa melakukan sesuatu, padahal apa dia tidak mampu melakukan sesuatu. Jadi kesimpulan akhirnya, makna filosofis dari ukuran air dua kula, Allah menetapkan ukuran-ukuran dalam ajaran Islam, kita bisa tafsirkan sebagai bentuk agar kita pandai mengukur diri kita, pandai mengatur kemampuan kita, pandai mengukur kemampuan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang adil, menempatkan suatu pada tempatnya, wad'u sayfi mahali, sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan profesionalitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.